Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Anissa Novitasari, Aisyah Sholatul Nasti, Febriana Khairulnisa, dan Sri Rahayu. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I, kita akan melihat peta konsepnya. Nah, di sini ada terbentuknya kabinet, kemudian ada penyebab jatuhnya kabinet, kemudian ada program kerja. Program kerja terbagi menjadi 2, yaitu ada luar negeri dan dalam negeri. Kemudian ada susunan kabinet. Kita akan memasuki penjelasan yang pertama, yaitu terbentuknya kabinet. A. Terbentuknya kabinet. Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah salah satu kabinet di era Soekarno. Kabinet Ali Sastroamidjojo I sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro Zainul Arifin. Adalah kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. B. Penyebab jatuhnya kabinet. Pemerintah Kabinet Ali Sastroamidjojo I hanya mampu bertahan selama 2 tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 1955. Hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan kabinet, termasuk 1. Konflik antara PNI dan NU, menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet. 2. Terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi, dan Aceh. 3. Terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI Angkatan Darat. Yang 4. Maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Memasuki yang C, yaitu ada program kerja. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabinet Ali Sastroamidjojo I memiliki program kerja baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Berikut kita akan menjelaskan program kerja di luar negeri. Nah, yang satu itu ada melaksanakan politik bebas aktif. Adanya bipolarisasi dan politik konsentrasi di dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat di dalamnya. Apalagi pada masa itu Indonesia baru merdeka dan Indonesia masih belum tentu arah. Apalagi kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh Belanda. Kemudian adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu, Indonesia melakukan politik bebas aktif atau menetapkan atau kita menjalankan politik bebas aktif. Setelah adapun bebas di sini terwujud dengan sifat memiliki Indonesia terhadap pertikaian dunia. Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu. Sedangkan aktif di sini tujuannya pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan aspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA tahun 1955 yang mengikut sertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia Afro. Program ini sangat didukung Soekarno. Nah, kemudian ada program kerja luar negeri yaitu menyelesaikan pertikaian politik. Pada tahun 1950 sampai 1959, keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil. Terpecah terjadi di kalangan elit, tahta, kemudian jabatan dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara.
Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dan Masyumi, dan NU nantinya membentuk partai sendiri. Adapun hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. Selain itu, ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI. Adanya aksi tuding-menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain, tidak hanya pada dunia politik, tapi juga di kalangan militer, dan sebaiknya terjadi kesenjangan yang tidak layak. Bulan Januari, Hamengkubuwono ke-9 mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet. Kemudian dalam negeri. Yang pertama, menjaga keamanan. Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali I. Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. Adanya tanggung jawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Misalnya saja, perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perselisihan yang terjadi di kalangan militer, bahkan pembunuhan yang dilakukan kepolisian terhadap 5 petani di dekat Medan. Saat itu, Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota-kota yang penting. Adapun keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintah terganggu. Selain itu, juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah, sehingga Kabinet Ali mempunyai tugas untuk menjaga keamanan di Indonesia. Selanjutnya, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adanya perang Korea antara Februari 1952 sampai Maret 1952 memberikan dampak turunnya perekonomian Indonesia. Adanya upaya untuk memperbaiki rencana perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil. Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak mempengaruhi ketidakstabilan dan keamanan. Pada tahun 1951 sampai dengan 1952 terjadi inflasi di Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7% dari nilai resmi menjadi 14,6%. Selanjutnya, pembebasan Irian Barat secepatnya. Kemerdekaan Indonesia menuntut kabinet ini tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pada Agustus 1954, Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda sampai Indonesia dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB. Namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB. Dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima. Kemudian penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya menyelenggarakan pemilu. Sebagai kabinet ia memiliki pemerintahan. Selanjutnya penyelenggaraan pemilu. Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer. Oleh karena itu, Kabinet Ali menyanggupi penyelenggaraan pemilu.
Pada tanggal 31 Mei 1954, Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadi Kusumo atau PNI. Selanjutnya pada tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1954. Hal ini yang membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat, sedangkan pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini. Oke, di sini ada susunan kabinet. Kabinet Ali Sastrowijoyo I dibentuk oleh Presiden Soekarno dalam keputusan Presiden Kepres nomor 132 tahun 1953. Selama menjalankan roda pemerintahan, Perdana Menteri Ali dan wakilnya Wongsonegoro dibantu oleh 17 kementerian. Dikutip dari laman seketika Kabinet atau Sektek. Berikut susunan pemerintahan pada masa Kabinet Ali Sastrowijoyo I. Di sini kesimpulan dari Kabinet Ali Sastrowijoyo I yaitu merupakan kabinet baru pengganti Kabinet Wilopo. Kabinet ini berdiri pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet yang cukup bertahan lama pada demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Prestasi yang dicapai pada Kabinet Ali yaitu berhasil melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan pemilihan umum pertama yang direncanakan pada tahun 1955. Tetapi belum sempat melaksanakan rencananya. Kabinet Ali mendapatkan tuntunan dari pusat yang dipimpin oleh Daud Biuret. Selain itu, kemelut dalam tubuh angkatan darat yang berujung pada pergantian pemimpin menjadi hal yang sangat memberatkan Kabinet Ali Wongsa. Alasan jatuhnya Kabinet Sastromijoyo adalah permasalahan di dalam angkatan darat selepas peristiwa 17 Oktober 1952 dan kondisi ekonomi yang buruk dan banyaknya korupsi serta inflasi yang tinggi. Akibat kondisi ini, Kabinet Ali Sastrowijoyo I kehilangan dukungan dan akhirnya mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955. Kabinet ini akhirnya digantikan Kabinet Baharudin Harahap pada 12 Agustus 1955. Sekian, terima kasih. Itulah hasil penjelasan tentang Kabinet Ali Sastromijoyo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.